Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, umat Islam merayakan Hari Kemenangan dengan hati nang barasih, wan jiwa nang lapang. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan saling bermaaf-maafan baik kepada keluarga, kekawanan maupun orang di sekitar lingkungan. Demikian disampaikan Ustadz Kasful Anwar dalam khutbahnya usai pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Al-Muttaqin, Jalan Rantauan Darat, Banjarmasin Selatan, Besukan Senin 31 Maret 2025. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, umat Islam merayakan Hari Kemenangan dengan hati nang barasih wan jiwa nang lapang. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan saling bermaaf-maafan, baik kepada keluarga, kekawanan maupun orang di sekitar lingkungan. Saling maaf-memaafkan ini memiliki makna nang mendalam karena mempererat hubungan nang sempat terenggang serta meringankan beban emosi nang pernah dilakukan di masa lalu. Demikian disampaikan Ustadz Kasful Anwar dalam khutbahnya usai pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Al-Muttaqin, Jalan Rantauan Darat, Banjarmasin Selatan, Besukan Senin 31 Maret 2025. Ustadz Kasful Anwar berharap suasana Lebaran menjadi momentum semakin mempererat tali silaturahmi baik antara sanak keluarga, kekawanan maupun kerabat lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Maka sahabat pun lantas menjawab, "Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan harta sedikit pun pada dirinya." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, dengan membawa pahala puasanya dan zakatnya. Namun selain itu ia juga membawa segudang dosa karena pernah mencela si fulan, pernah menuduh sesuatu yang buruk kepada si fulan, dan pernah memakan harta si fulan, dan menumpahkan darah si fulan, dan memukul si fulan. Kemudian diserahkanlah amal-amal kebaikannya tersebut kepada orang-orang yang pernah ia zalimi satu persatu. Ketika kebaikannya sudah habis, padahal kezalimannya belum dibayarkan semua, maka dosa-dosa orang yang dizaliminya diberikan ke pundaknya." Sehabis mendengarkan khutbah, bubuhan jamaah pun saling berjabat tangan bermaaf-maafan.